tugas mata kuliah dari Ibu Detris Boba, yaitu mata kuliah manajemen laboratorium. Nah, manajemen laboratorium atau laboratorium kimia dan alat-alat kimia dikelompokkan ke dalam 8 golongan, yaitu yang pertama adalah golongan 1. Di dalam golongan 1 ini, alat-alat yang terbuat dari bahan gelas atau kaca seperti pada tabung reaksi, batang pengadu, gelas kimia, Erlenmeyer, gelas ukur, kemudian lagu ukur, corong, dan lain-lain. Kemudian pada golongan 2 dikelompokkan menjadi alat-alat yang terbuat dari besi. Contohnya yaitu kaki 3, pembakar, tang, cawan, kawat kasa, kemudian ring besi, klem pemegang, kemudian klem buret, penjepit tabung, sikat tabung, pemadam kebakaran, dan lain-lain. Kemudian pada golongan 3 dikelompokkan adalah alat-alat yang terbuat dari kayu. Contohnya yaitu rak tabung reaksi, rak pipet volumetri, kemudian rak buret, dan penjepit tabung. Kemudian pada golongan 4, di dalam golongan 4 ini alat-alatnya adalah yang terbuat dari porselen. Contohnya yaitu cawan porselin, lumpang dan alu, bak pembakar porselin, kemudian segitiga, tungku listrik, dan pelat tetes. Kemudian pada golongan 5, alat-alat yang terbuat dari plastik. Nah, alat-alat yang terbuat dari plastik ini contohnya adalah pompa suntik, gelas kimia plastik, gelas ukur plastik, botol semprot, dan selang plastik. Kemudian selanjutnya adalah pada golongan 6. Nah, di golongan 6 ini adalah alat-alat yang terbuat dari karet. Contohnya itu adalah pompa filler, selang karet, sumbat botol, dan lain-lain. Kemudian pada golongan 7 adalah alat-alat listrik. Contohnya yaitu power supply, amperemeter, voltmeter, multimeter, dan neraca listrik. Kemudian yang terakhir adalah golongan 8. Nah, pada golongan 8 ini yaitu alat-alat kimia yang memerlukan penyimpanan khusus. Contohnya itu seperti buret, termometer, neraca, dan spektrofotometer. Kemudian selanjutnya adalah dalam penyimpanan dan penataan alat yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama adalah jenis bahan dasar penyusun alat tersebut atau penyusun alat di laboratorium. Dengan diketahuinya bahan dasar dari suatu alat, kita dapat menentukan cara penyimpanannya. Kemudian selanjutnya adalah alat yang terbuat dari logam tentunya harus dipisahkan dari alat yang terbuat dari gelas atau porselin. Yang ketiga adalah dalam penyimpanan dan penataan alat laboratorium, aspek obat benda perlu juga diperhatikan. Nah, yang keempat adalah jangan menyimpan alat-alat yang berat di tempat yang tinggi agar mudah diambil dan disimpan. Kemudian selain itu, dalam penyimpanan alat di dalam laboratorium perlu diperhatikan, yaitu yang pertama adalah aman. Nah, alat yang mudah dibawa dan mahal harganya, di samping itu juga peka dan mudah rusak. Hendaknya disimpan tersendiri di dalam laci atau lemari yang terkunci supaya aman dari pencuri dan kerusakan. Aman juga berarti tidak menimbulkan rusaknya alat sehingga fungsinya berkurang. Kemudian yang kedua adalah mudah dicari. Penyimpanan alat memerlukan ruang penyimpanan dan perlengkapan seperti lemari, rak, dan laci yang ukurannya disesuaikan dengan luas ruangan yang tersedia. Untuk memudahkan mencari letak masing-masing alat tersebut, maka alat itu perlu diberi tanda, yaitu dengan menggunakan label pada setiap tempat penyimpanan alat
laci atau lemari pada meja demonstrasi yang menghadap ke praktikan. Praktikan dapat mengambil dan mengembalikan sendiri alat-alat tersebut setelah mendapatkan petunjuk dari koordinator praktikum. Kemudian, penyimpanan peralatan di laboratorium dapat juga berdasarkan prinsip-prinsip, yaitu yang pertama adalah alat disimpan berdasarkan kelompok alat, misalnya berdasarkan jenis bahannya, seperti kelompok peralatan gelas, logam, kayu, karet, dan porselen. Alat-alat laboratorium kimia sebagian besar terbuat dari gelas. Nah, alat-alat seperti ini disimpan berkelompok berdasarkan jenis alat, seperti tabung reaksi, gelas kimia, labu seperti Erlenmeyer dan labu lidi, corong, buret, dan pipet, kemudian termometer, cawan porselen, dan gelas ukur. Penyimpanan pipet kadang-kadang juga merupakan masalah. Sebaliknya, pipet disimpan dalam keadaan berdiri. Oleh sebab itu, diperlukan diletakkan pada tempat yang khusus. Meletakkan pipet dengan cara berdiri membuat pipet akan cepat kering dan siap untuk segera dipakai. Kemudian, jika pipet dan buret tidak dipakai, hendaknya penyimpanannya di tempat yang tertutup sehingga debu tidak melekat padanya. Selanjutnya adalah klem, pinset yang terbuat dari logam, dan instrumen yang memiliki komponen-komponen dari logam yang sangat halus, seperti alat-alat ukur yang bekerja menggunakan arus listrik disimpan di tempat terpisah, jauh dari zat-zat kimia, terutama zat-zat kimia yang korosif. Alat-alat seperti ini harus disimpan di tempat yang kering dan bebas dari zat atau uap korosif serta bebas goncangan. Masing-masing tempat penyimpanan alat diberi nama agar mudah mencari alat yang diperlukan. Kemudian, alat-alat khusus disimpan dalam lemari atau tempat khusus karena sifat alat yang rentan terhadap faktor luar atau sensitif dan mahal harganya. Kemudian, untuk alat-alat berat jangan disimpan di tempat yang tinggi, dikarenakan sehingga sewaktu-waktu untuk menyimpan atau mengambil tidak sulit diangkat atau dipindahkan, seperti neraca Hauss dan neraca analitik, kemudian hot plate, oven, dan lain-lain. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai penyimpanan alat di dalam laboratorium. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.